Ayah pergi dengan satu kalimat yang terdengar mulia. Ayah cari nafkah, tunggu ayah pulang. Kalimat itu dipegang keluarga ini seperti janji suci. Ibu menyimpannya di dada. 3 anak membesarkannya dalam kepala. Mereka menunggu bukan sehari, bukan setahun, tapi belasan tahun. Menunggu dengan keyakinan bahwa cinta tidak mungkin berkhianat. Yang tidak mereka tahu, di tempat lain ayah tidak hanya bekerja. Ia tertawa, ia pulang ke rumah lain. Ia memanggil orang lain dengan sebutan yang seharusnya milik mereka. Sementara di rumah ini, satu kursi selalu kosong, tapi tak pernah dihapus dari meja. Ibu sering bertanya dalam diam, apakah rindu memang harus selama ini? Anak-anak belajar dewasa terlalu cepat, sambil terus membela ayah di hadapan dunia. Mereka menunggu seseorang yang sebenarnya sudah berhenti berjalan ke arah mereka. Dan ketika kebenaran akhirnya datang, ia tidak mengetuk, ia menampar. Ini bukan kisah tentang ayah yang hilang. Ini kisah tentang seseorang yang tetap memberi harapan meski ia tahu tidak akan kembali. Dan tentang keluarga yang setia menunggu sampai akhirnya sadar yang mereka tunggu sebenarnya sudah lama memilih pergi. Jika kamu pernah menunggu seseorang yang ternyata memilih hidup lain, cerita ini mungkin terlalu dekat dengan kenyataan. Sebelum kita lanjut, dukung channel ini dengan klik like, komen, subscribe, dan share ya. Dukunganmu membantu lebih banyak kisah seperti ini menemukan telinganya. Karena tidak semua luka berani diceritakan, tapi banyak yang diam-diam membutuhkannya. Semoga apa yang diceritakan di sini dapat menemanimu dan memberi pengalaman berharga dalam hidup. Hari itu terlihat biasa. Terlalu biasa untuk sebuah perpisahan panjang. Ayah berdiri di depan rumah dengan koper yang tidak besar, seolah ia benar-benar akan kembali sebentar lagi. Ibu membantu merapikan kerah bajunya. Tangannya gemetar, tapi senyumnya dipaksa tetap utuh. Ia tahu, jika ia menangis sekarang, ayah mungkin akan ragu. Dan keraguan adalah hal terakhir yang boleh muncul. Ayah kerja dulu, kata ayah pelan. Suaranya tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang akan meninggalkan segalanya. Kalau sudah cukup, ayah pulang ya. Kalimat itu sederhana, tapi justru kesederhanaannya membuatnya berbahaya. Ibu mengangguk. Ia ingin bertanya, berapa lama cukup itu? Tapi ia menelan pertanyaan itu bulat-bulat. Karena mencintai seseorang kadang berarti memilih diam, meski hati terasa tidak aman. 3 anak berdiri di depan ayah. Anak sulung mencoba terlihat kuat, menahan rasa takut yang belum ia pahami. Anak tengah memeluk kaki ayah erat, seolah tubuh kecilnya bisa menahan kepergian itu. Si bungsu tersenyum polos, tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi kenangan yang terus diulang seumur hidupnya. Ayah memeluk mereka satu persatu. Pelukan terakhir terasa lebih lama, bukan karena rindu, tapi karena ia tahu sesuatu yang mereka belum tahu. Ibu merasakannya. Ada jeda aneh di dada ayah. Seperti seseorang yang pamit tanpa berani mengatakan semuanya. Tetangga mengantar sampai ujung jalan. Doa diucapkan, harapan dititipkan. Ayah melangkah pergi tanpa menoleh terlalu lama. Dan di detik itu, tanpa suara, satu kebohongan kecil mulai tumbuh. Sejak hari itu, ibu belajar hidup dengan satu kursi kosong. Anak-anak tumbuh dengan cerita yang sama. Ayah sedang berjuang untuk kita. Mereka mengulangnya seperti mantra, membela ayah di hadapan dunia. Tidak ada yang sadar bahwa pengkhianatan paling menyakitkan seringkali dimulai dari janji yang terdengar paling mulia. Dan pagi itu, sebuah keluarga percaya mereka sedang ditinggalkan demi cinta. Padahal mereka sedang ditinggalkan demi pilihan lain yang belum berani diakui. Waktu tidak lewat dengan suara keras. Ia berjalan pelan, tapi meninggalkan bekas. Hari berganti tanpa tanda. Tahun bergeser tanpa pengumuman. Di rumah itu, ayah tetap disebut seolah masih tinggal di salah satu kamar. Bukan lewat kehadiran, tapi lewat harapan yang sengaja dirawat agar tidak mati. Setiap kali ponsel berdering, ibu berhenti bernafas sesaat.
Tangannya meraih layar dengan hati-hati, takut jika terlalu cepat berharap. Suara ayah terdengar jauh, kadang terputus, kadang terburu-buru. "Maaf, sinyal jelek, ayah lagi kerja." Kalimat itu menjadi tameng yang selalu sama. Dan ibu memilih percaya, meski setiap selesai menelepon, dadanya terasa kosong. Anak-anak berebut bicara tentang nilai sekolah, tentang tubuh yang makin tinggi, tentang ulang tahun yang kembali dilewati tanpa pelukan. Ayah tertawa di seberang sana, tawa yang terdengar utuh, terlalu utuh untuk seseorang yang katanya selalu lelah bekerja. Tidak ada yang berani mempertanyakan itu. Uang kiriman datang tak menentu, kadang cukup, kadang tidak ada. Ibu bekerja apa saja, menjahit sampai larut, mencuci dengan tangan pecah-pecah. Ia lelah, tapi lebih takut pada satu hal. Jika ia berhenti menunggu, maka semua pengorbanan ini akan terasa sia-sia. Di sekolah, anak-anak belajar tersenyum saat teman-temannya dijemput ayah. Mereka belajar membuat cerita sendiri. "Ayah kami kerja di luar negeri." Kalimat itu diucapkan dengan bangga, meski malamnya mereka tidur dengan pertanyaan yang tidak pernah dijawab. Pelan-pelan, panggilan ayah makin jarang. Telepon berubah menjadi pesan singkat. Pesan berubah menjadi diam. Namun setiap kali ibu ingin bertanya lebih jauh, ia mengingat wajah ayah di hari perpisahan. Dan ia memilih menunggu lagi. Tidak ada yang sadar bahwa di tahun-tahun itu, ayah tidak hanya menjauh. Ia sedang membangun kehidupan yang tidak pernah ia ceritakan. Sementara di rumah ini, mereka belajar satu hal yang sama, menunda kecewa agar harapan bisa hidup sedikit lebih lama. Dan tanpa disadari, penantian itu tidak lagi tentang cinta. Ia berubah menjadi kebiasaan yang menyakitkan. Tidak ada pengumuman, tidak ada pertengkaran. Semua berubah dengan cara yang terlalu sunyi untuk disadari. Ayah tidak benar-benar menghilang. Ia hanya berhenti hadir sepenuhnya. Panggilan yang dulu jarang, kini terasa seperti kebetulan. Pesan singkat datang tanpa sapaan, tanpa tanya kabar, tanpa rasa bersalah. Ibu mulai menghitung waktu, bukan hari kepulangan. Waktu terakhir ia menelpon. Waktu terakhir ia menjawab dengan cepat. Waktu terakhir ia terdengar peduli. Ia tidak mengatakan apa-apa. Tapi di dalam dirinya, sebuah pertanyaan terus berputar. Apakah seseorang bisa terlalu sibuk sampai lupa pada keluarganya sendiri? Anak sulung mulai melihat celah. Media sosial memperlihatkan hal-hal yang tidak pernah diceritakan ayah. Senyum, meja makan, wajah-wajah asing yang tampak terlalu dekat. Ia menutup layar cepat-cepat, seolah melihat itu adalah sebuah pengkhianatan. Bukan pada ayah, tapi pada ibu yang masih setia menunggu. "Bu, ayah kapan pulang?" Pertanyaan itu akhirnya keluar. Pelan, seperti orang yang takut pada jawabannya sendiri. Ibu terdiam terlalu lama, tidak lagi mencari alasan, tidak lagi tersenyum. "Belum tahu," katanya. Dua kata itu terasa lebih jujur daripada semua janji sebelumnya. Dan di saat itu, anak-anak mengerti, keyakinan ibu mulai goyah. Malam-malam menjadi lebih berat. Ibu sering duduk memandangi ponsel tanpa menyalakannya. Ia tahu, jika ia membuka layar itu, ia mungkin harus melihat sesuatu yang tidak sanggup ia terima. Ia memilih tidak tahu, karena kebenaran terasa lebih menakutkan daripada kebohongan yang sudah lama dipelihara. Ayah semakin jarang muncul, tapi setiap kali ia menghilang, satu hal menjadi jelas. Ia tidak sedang tersesat. Ia tahu persis kemana ia pergi. Ia tahu apa yang ia tinggalkan, dan ia memilih diam. Di rumah itu, tanpa ada yang mengucapkannya, semua mulai memahami satu hal yang sama. Ayah tidak hanya jauh karena jarak, ia jauh karena sudah berdiri di kehidupan lain. Dan mereka, yang setia menunggu, perlahan sadar bahwa kecurigaan ini bukan prasangka. Ia adalah firasat yang terlalu lama diabaikan. Kebenaran itu datang bukan dari ayah, dan justru itulah yang membuatnya terasa kejam. Suatu sore, ponsel ibu bergetar di atas meja. Nomor tak dikenal, ia membiarkannya beberapa detik, seolah jika tidak dibuka, isi pesan itu akan menghilang dengan sendirinya. Pesannya singkat, terlalu singkat untuk sesuatu yang menghancurkan hidup.
"Maaf, Bu. Saya pikir Ibu sudah tahu. Suami Ibu sudah berkeluarga di sini." Ibu membaca kalimat itu berulang kali. Tidak menangis, tidak bergerak, tangannya dingin, kepalanya kosong. Ia membuka foto yang dikirim setelahnya. Seorang pria yang sangat ia kenal, ayah dari anak-anaknya. Tersenyum di samping seorang perempuan lain. Tangannya melingkar, terlihat terbiasa, terlihat pulang. Ibu menutup layar, membukanya lagi, menutupnya lagi. Seperti berharap wajah itu berubah menjadi orang lain. Tapi tidak, itu ayah. Dengan kehidupan yang utuh, dengan rumah yang tidak pernah ia ceritakan. Malam itu, ibu tetap menanak nasi. Kebiasaan lama yang berjalan otomatis. Tapi nasi itu gosong. Untuk pertama kalinya, ia lupa mengangkatnya. Anak-anak saling pandang. Rumah terasa aneh, terlalu sunyi, terlalu berat. "Bu, kenapa?" Anak sulung bertanya dengan suara yang hampir pecah. Ibu duduk, menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya, ia tidak melindungi ayah di depan anak-anaknya. Ia bercerita pelan tentang pernikahan itu, tentang anak lain yang dipanggil ayah dengan sebutan yang sama. Setiap kata terasa seperti merobek dirinya sendiri. Anak-anak terdiam, tidak menangis, karena otak mereka sibuk memahami bagaimana seseorang bisa membagi hidupnya, sementara mereka menunggu satu. Ayah akhirnya dihubungi. Suaranya tetap tenang. "Maaf, ayah juga punya tanggung jawab di sini." Tidak ada penjelasan, tidak ada rasa bersalah yang terdengar. Hanya pembenaran. Di detik itu, ibu sadar. Ia tidak dibohongi karena ayah tersesat. Ia dibohongi karena ayah memilih. Dan yang paling menyakitkan bukanlah pernikahan itu, tapi fakta bahwa selama bertahun-tahun, ayah tetap membiarkan mereka berharap. Di rumah itu, kebenaran akhirnya menang. Dan tidak ada satupun yang benar-benar siap menerimanya. Tidak ada teriakan setelah malam itu. Tidak ada piring pecah. Tidak ada kata-kata kasar. Yang terjadi justru lebih menyakitkan. Ibu bangun pagi seperti biasa, menyeduh kopi, menyapu halaman. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak mengecek ponselnya. Kursi ayah masih ada, tapi piringnya tidak lagi disiapkan. Bukan karena lupa, ibu sengaja. Sebuah keputusan kecil, namun berat. Seolah dengan itu ia berkata pada dirinya sendiri, menunggu sudah selesai. Anak sulung berhenti bercerita tentang ayah di sekolah. Ia tidak lagi membela. Anak tengah menyimpan nomor ayah, tapi tidak pernah menghubungi. Si bungsu bertanya, "Ayah punya anak lain ya?" Ibu mengangguk pelan. Tidak ada penjelasan panjang, karena tidak ada kata yang bisa membuatnya terdengar masuk akal. Ayah masih sesekali mengirim pesan, pendek, netral, seperti orang yang takut disalahkan tapi juga tidak ingin bertanggung jawab. "Apa kabar?" Ia menulis. Tidak pernah bertanya kabar siapa, tidak pernah menyebut luka yang ia tinggalkan. Suatu hari, ibu membaca pesan itu lama. Jarinya melayang di atas layar. Lalu ia mematikan ponsel. Tidak diblokir, tidak dibalas. Ia memilih diam. Dan diam itu lebih keras daripada amarah. Anak-anak belajar hidup dengan ruang kosong yang akhirnya diakui. Tidak lagi ditutup dengan alasan. Tidak lagi dihias dengan harapan palsu. Mereka tidak membenci ayah, tapi juga tidak lagi menunggu. Karena menunggu berarti membuka diri pada luka yang sama. Di tempat lain, ayah menjalani hidupnya dengan keluarga yang lengkap, dengan anak yang pulang setiap hari. Dan di rumah ini, mereka belajar satu hal yang tidak pernah diajarkan ayah. Bahwa seseorang bisa pergi mencari nafkah dan tetap pulang sebagai orang asing. Itulah pukulan terakhirnya. Bukan kepergian, tapi pilihan untuk tidak kembali. Tidak semua luka datang dari perpisahan. Sebagian justru lahir dari penantian yang terlalu lama. Dari keyakinan yang dipelihara, meski perlahan menghabiskan diri sendiri. Kisah ini bukan tentang membenci seorang ayah, juga bukan tentang mengangkat seorang ibu menjadi pahlawan tanpa celah. Ini tentang pilihan, dan tentang mereka yang harus hidup dengan pilihan orang lain. Keluarga ini tidak runtuh, mereka tetap berdiri. Tapi ada bagian dari diri mereka yang tidak kembali utuh. Bukan karena tidak kuat,
melainkan karena belajar kuat terlalu lama. Mereka belajar bahwa cinta tidak selalu berarti menunggu, kesetiaan tidak selalu dibalas, dan harapan, jika tidak dijaga, bisa berubah menjadi luka yang diwariskan. Ayah tetap hidup, dengan keluarganya, dengan kebahagiaannya. Dan di rumah ini, mereka akhirnya berhenti bertanya kenapa ayah tidak pulang, karena jawabannya terlalu jelas untuk terus disangkal. Hidup mengajarkan satu hal yang tidak mudah diterima, bahwa tidak semua orang yang pergi benar-benar pergi untuk kita. Namun hidup tetap layak diperjuangkan, bahkan setelah kenyataan itu datang tanpa ampun. Jika kamu pernah berada di posisi mereka, menunggu seseorang yang ternyata memilih jalan lain, ketahuilah ini. Kamu tidak salah karena berharap, tapi kamu berhak berhenti menunggu. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika kisah ini menyentuhmu, dukung channel ini dengan subscribe dan like. Bagikan pada mereka yang mungkin sedang belajar melepaskan. Sampai jumpa di cerita kehidupan berikutnya.